Selamat malam Jebret Tim, ketemu lagi di Dewan Pundit Indonesia edisi hari Rabu. Dan banyak sekali isu-isu yang menarik buat dibahas. Tapi kita buka dari dalam negeri dulu, walaupun ini Dewan Pundit Indonesia. Tapi ini menarik karena melibatkan timnas dari luar negeri, yaitu adanya pertandingan friendly match antara Indonesia menghadapi Argentina tanggal 19 Juni mendatang. Sudah resmi, sudah masuk kalender FIFA, sudah masuk kalender Argentina di AFA-nya sudah diumumkan, dan juga Indonesia sudah memastikan juga akan kedatangan Argentina. Langsung kita bahas sama Coach Yasin dan juga ada Mas Aryo, ada juga Nesa. Kopinya boleh diturunin. Sorry. Ini masih bisa sama yang punya. Depan Naira apa sih nggak boleh? Butuh bodyguard kan, Nes? Nggak usah ya. Tapi kalau ngomongin ini, Argentina nih, tanggal 19 Juni, ini waktu yang sangat mepet kan? Artinya, apa yang dicari di sini? Apakah hanya komersil hiburan? Apakah memang benar-benar bisa mencari experience menghadapi Argentina yang levelnya sangat jauh? Atau apa yang kira-kira Mas Aryo, dari yang bisa dipetik menghadapi Argentina? Kayaknya ada kesempatan ya, kenapa nggak diambil sih? Gua rasa sih lebih ke kesempatan ya. Maksudnya kan kalau kita bicara timnas negara-negara mapan, kan biasa mereka nyusun schedule-nya tuh udah lama kan, udah tahunan yang lalu gitu. Sementara kita walaupun pendekatannya sudah lama, cuman kan sempet jedanya cukup jauh nih ya. Iya. Balik lagi pembicaraannya kan termasuk cukup cepat ya untuk akhirnya menjadi deal gitu. Ya mungkin kesempatan itu ada dan kenapa nggak dimanfaatkan, dan kebetulan Argentinanya juga mau lagi datang kan. Kan nggak, kalau kita bicara timnas ke belakang yang gede-gede kan udah termasuk cukup lama ya. Uruguay 2010, Belanda 2013, yang paling dekat mungkin Islandia ya 2018. Cuman selebihnya kan negara-negara yang Yang apa? Frontal aja Mas, biar masuk TikTok gitu dipotong. yang dibutuhkan Udah takut ngomong. Takut kalau ngomong Indonesia bahaya diserang. yang di peta aja harus kita cari dulu Itu maksudnya. mana negaranya yang kalau aim-nya adalah menaikkan peringkat, ya mungkin itu yang dicari gitu. Cuman kalau ini jelas kita bukan naik peringkat. Tolong sisi ke kedutaan biar Nggak ada juga di sini negara kedutaannya. ini ya Kedutaannya merangkap di Singapura, merangkap di sini kedutaannya. biar diprotes, karena semua yang dikatakan di Jebret Media itu berkeliaran di TikTok. Ya, Terutama kalau gue yang ngomong. Makanya Mas Aryo hati-hati kan, takut dipotong juga di TikTok gitu kan. Tapi ini kan katanya isunya juga melibatkan, katanya ada dari Cina dengan Wandanya apa ya, yang akhirnya membuat jalan dari Argentina ini akhirnya mau gitu ke Indonesia. Karena kan kalau dari level, apa iya Argentina mau ke Indonesia kalau emang mungkin nggak ada faktor cuannya atau faktor dari itulah ada koneksi itu, katanya ada dari Wanda itu, gue nggak ngerti. Bener nggak sih itu? Kalau Wanda Mira, Bukan. Wanda itu Bang itu. Wanda tahu Mas saya Wanda juga. Vision. Ya, Wanda bukan Vision. juga. Bukan juga ya. Wanda yang naruh stadion Metropolitano itu. Masih ditambahin Kalau terus. Argentina sendiri kan sebetulnya pernah ke Singapura juga kan, pernah ke Singapura, mereka main di situ. Artinya mereka mau juga sebetulnya ke negara yang sepak bolanya biasa-biasa aja gitu dari sisi peringkat. Oke. Sebetulnya mereka mau aja datang. Tergantung memang Maksudnya biasa-biasa aja dari Jauh peringkatnya jauh maksudnya Mas. Iya, biasa, nggak tinggi Nggak tinggi peringkatnya. Nih, Filternya bagus emang, editorialnya bagus dia emang. Nggak heran jadi pemretnya Jebret kan. pengen biar gue dapet hater sih. Jadi emang ya tadi gue bilang kesempatan itu ada dan mereka kebetulan mau datang ke sini, ya udah kenapa enggak. Terus kalau kita sempat bicara CEO kita kan sempat ngobrol sama Arif Wicaksono juga kan, yang dia Mansport. memang udah mendekati ini dari tahun 2019 sebetulnya. Udah lama ya berarti Cuman kan ya? karena ada pandemi dan ada dua jatah Argentina main itu memang belum dilaksanakan karena ada pandemi itu, makanya dilaksanakan sekarang. Dan kebetulan mereka datang ke Australia dan negara yang dekat lagi di sekitar sini siapa gitu. Mereka yang penting maunya ke negara tropis. Ya akhirnya datangnya ke Indonesia. Oh, karena sama-sama tropis ya, di sana kan juga panas ya. Nih Coach, Nesa mau nanya Coach katanya nih. Biar dipotong di TikTok juga katanya. Coach katanya ngedatenginnya harganya 10 juta lebih ya? Ya. Worth it nggak sih Coach? Ya kalau buat Nesa mah buat botol tuh. Sumpah. 10 juta dolar maksudnya, kalau 10 juta mah rupiah Nesa itu yang buka. Jadi gini, 7 tahun yang lalu waktu gue masih aktif dengan datang-datangin tim ya, promotor ya. datang-datangin tim, itu gue pernah ditawarin Argentina. Waktu itu 3 juta dolar. Dan waktu 3 juta dolar itu gue bandingin 7 tahun yang lalu ya. Itu nggak sesuai dengan terlalu mahal dibanding tim-tim lainnya. Oke. Padahal mereka belum juara dunia. Ya, contoh Juve, AC Milan itu cuma 1 juta lebih. Jauh banget. Chelsea 2 juta Jauh ya, euro. Coach, Ya, jauh banget. Jadi nggak ada yang tertarik waktu itu untuk datengin.
Tapi gue juga shock, gue juga dengar dengan 10 nilai, juta itu. kalau kita bicara 90M atau 100M itu kan sekitar 6 ya. 6 juta dolar. 6 juta dolar. Ya, 6 juta. Artinya 2 kali lipat. Mungkin karena mereka sudah juara Copa, sudah juara dunia. Tapi untuk gue sih sangat amat mahal. Dalam arti, hitung-hitungan gue, ini nggak akan untung. Nah, itu ya. Buntung. Cuman, Kita harus lihat sisi lainnya. ya, benar, kita harus lihat sisi lainnya. Kita akan dapat exposure-nya, kita ada pengalaman untuk para pemain Betul. muda seperti apa dikolongin Messi, contoh. Dan tahulah levelnya sejauh apa ya ini Iya, juara dunia kayak gini levelnya. Sejauh apa level kita dan gue bilang sih selama PSSI ada duit dan ternyata ada, ya gue sih terima kasih sama Erick Thohir dan gue bisa live comment juga dengan brand yang gue kerja sama. Berarti tapi ini duitnya dari PSSI, bukan dari ada sponsor-sponsor Yang lain. gue denger dari PSSI, sponsor pasti ada, tetap nggak nutup. Oke. Lu mau jual sponsor, lu mau jual ticketing, lu mau jual Hak siar, broadcast. TV rights, tetap nggak nutup. Iya, one day event segitu terlalu besar. Iya. Kecuali kalau di 2 hari gitu ya. Ini fee loh, landed fee. Oh, belum sama Belum sama hotel, hotel akomodasi belum logistiknya. sama izin. Fee mereka tampil doang. Iya, itu landed fee. Belum logistik. Jadi sampai di Cengkareng kasarnya. Ya. Belum embel-embel lainnya itu tambah ya, mungkin Ridersnya belum. Iya. 3 sampai 5 M mungkin. Wow. Itu berarti gede banget ya. Nah, ini Gede. Makanya gue bilang ini nggak nutup. Tapi justru kita lihat dari sisi lain, luar biasa dari Pak Erick Thohir untuk bisa melakukan ini. Walaupun ini akan rugi. Gue sih happy-happy aja. Bahwa gue masih inget ya waktu gue meeting sama Erick Thohir, gue bilang sama beliau, sekarang saya dukung Pak Erick Thohir 100%. Gue bilang di forum begini ya. ya. Tapi kalau Pak Erick Thohir bikin kesalahan, saya yang pertama mengkritik. Gue bilang gitu sama Pak Erick di depan forum. Dan ya Pak Erick Thohir mah senyum. Jadi untuk gue so far, gue merasa nggak salah untuk dukung Pak Erick Thohir. Apa yang dia lakukan, rentetan kerjasama dengan Jepang, perbaiki wasit dan lain-lain itu hal yang luar biasa, ya kan? Sama sekarang datangkan Argentina, untuk gue ini luar biasa. Di luar duitnya ya, itu kan urusan beliau. Di luar duitnya, jangan bilang gue buzzer dibayar, gue nggak dibayar sama sekali, oke? Ya kan, seolah-olah kalau gue promokan sesuatu, gue dibayar gitu, ngeselin kan? Biasanya begitu. Apa? Biasanya kan gitu kalau brand. Nggak juga. Nggak, soalnya kalau Ya, sempat kalau brand ini kan nggak. Iya. Dan gue nggak mau masuk PSSI juga, jadi nggak usah takut. Jadi untuk gue sih luar biasa. Kita sebagai penikmat sepak bola, menikmati aja. Menikmati datangnya untuk para pemain, untuk para pelatih. Gue bilang ini pengalaman yang luar biasa. Tapi kalau namanya Wakanda kan pasti kalau nggak ada keributan, nggak ada pro dan kontra, nggak akan seru ya. Karena kalau kaum mendang-mending atau kaum kontranya adalah bilang, kalau punya uang segitu, kenapa nggak digunakan untuk grassroots, infrastruktur, Gue potong boleh? untuk liga? Boleh. Itu yang kaum mendang-mending kan? Salah satu yang dikatakan kenapa duit 90M nggak bikin VAR. VAR itu akan dilakukan. Di paruh musim akan dicoba. Jadi kita harus bersabar. Semua itu akan dilakukan oleh Pak Erick Thohir untuk menaikkan level sepak bola kita. Dan itu nggak bisa serentak. Bahkan Erick Thohir bilang ke gue waktu di meeting itu, 4 tahun ini pendek, dia bilang. Kalau saya bisa menyelesaikan tugas saya 70%, itu udah luar biasa. Iya. Gue jawab, Bapak kalau bisa menyelesaikan tugas Bapak 50% aja, saya sudah happy. Belum kalau Bapak tahun depan itu ya, ya kan, sibuk Iya, yang lainnya ya kan. anything can Cuman happen. setahun kerjanya. Maka dari itu gue bilang 50% aja udah luar biasa. Iya. Karena gue tahu betapa ribetnya untuk kelola sepak bola Indonesia ini. Iya, Ngerti benar. nggak? Jadi nggak Kompleks realistis. permasalahannya. Tapi seperti yang lu bilang, netizen Wakanda kan gue sering difitnah ya. Iya. Jadi kalau mereka bilang, ya kenapa duitnya nggak buat ini? Itu semua sudah diatur. Sudah ada porsinya. Dan porsinya ini untuk mendatangkan Pos-posnya Argentina. beda lah. Iya. Maksudnya Berarti- ini ada yang Berarti gua ini bilang tadi. buat kaum mendang-mending ini kan ada yang bilang karena ini bukan prioritas sebenarnya. Maksudnya pos itu kalau emang ini ada pos yang beda, berarti harusnya yang lain juga bisa diprioritaskan gitu. Ya bisa, dan tadi kan Justin juga bilang kan, maksudnya ini kan butuh waktu, yang untuk yang segala macam yang berbeda itu kan Oke. butuh waktu. Sementara ini kan lu di depan mata, tinggal 2 minggu, Iya.
Ya emang kalau what it takes-nya duitnya seperti itu, ya udah memang lu datengin tim juara dunia, tim peringkat 1 dunia. Ya, Kapan ini lagi sih momentum lu bisa- ya. Momentum. Momentum. Gitu. Apalagi- Apalagi Messi bukan Dodo. Iya. Apalagi Messi belum tahu kapan pensiunnya gitu ya. Belum tahu mungkin 2 tahun lagi udah pensiun, nggak ada waktu lagi untuk datengin Itu kan dia gua gitu bilang kan. kesempatan yang Luar nggak biasa. mungkin datang 2 kali Iya, lah iya. tim seperti ini bisa datang ya Ya selama kan, ini. kalau mungkin 2 kali mungkin bisa, tapi tanpa Messi. Ya kan gue bilang terakhir tim yang gede ya Uruguay 2010, Iya. Belanda 2013 kan cukup lama gitu loh untuk kita bisa melihat tim sekelas ini Iya. datang ke sini. Apakah kita dibantai apa enggak? Yang penting kan pengalaman itu Iya, ada, betul. exposure kepercayaan dari tim-tim lain Datang bahwa ke sini ya. Argentina Betul. bisa main di sini. Iya. Oke. Semoga kok. MU juga mau datang ke sini ya sejak Iya, kasus dulu ya, itu sempat kan kita ada harus kasus lihatnya juga dari kan. sisi itu juga. Ini gue kasih tahu di dunia promotor bola ya. Jadi waktu gue rencana datangkan Barcelona, Oh ya. itu mereka tanya credential. Lu pernah datang siapa aja? Sebelumnya 3,5 kita juta dari ya? Valencia kan. Valencia. 3,5 juta ya waktu itu Iya, kan. dari Valencia itu dikontak sama orang Barcelona. Oh, nanya gimana? Nanya ya gimana kan? my event dan lain-lain. Jadi ini sangat penting Ya, berhubung-hubungin bangun kita kredibilitas waktu dan itu image bagus kita dengan ya. Valencia diberikan. Jadi kembali lagi ke sini itu penting bahwa minimal kita sudah datangkan Argentina. Nanti kalau seandainya kita mau datengin Jerman contoh. Oh, iya. Nah, orangnya FA-nya Jerman akan kontak dengan FA Argentina. Ya, gimana Indonesia? Gimana Indonesia, Security-nya, kendalanya keamanannya segala apa, macam ya. security-nya. Kalau kita terima Argentina dengan bagus, kita treat mereka dengan security semua aman, Ya. ini akan menjadi hal yang positif ke depannya kalau mau datengin. Jadi bukan semena-mena masalah duit, bukan masalah duit gue mau datang ke negara apa Lesotho atau apa atau Butan gitu loh mau datang nggak gitu juga. Kalau Butan mau bayar main di pinggir gunung gitu ya nggak gitu juga caranya, ngerti nggak? Iya, iya. Jadi banyak hal yang Oke. bukan hanya karena duit doang. Ya memang ini akan menjadi pengalaman, experience yang sangat bisa membangkitkan juga antusiasme dari sepak bola Indonesia untuk tahu level kita tuh untuk level dunia tuh sejauh apa, dan ini menjadi modal pembelajaran kita untuk mengangkat derajat dan juga level kita untuk lebih bagus lagi dari tahun ke tahun, dan pastinya buat para pejabat untuk bisa foto sama Messi. Apalagi kalau bisa menang. Apalagi kalau bisa menang. Jangan mimpinan Nes. Realistis Kan aja kali itu mah. aja, Ya. mungkin Gimana? aja. Ya ini bukan Juara SEA Milan ya, Games kalau loh. orang Milan masih bisa. Tapi SEA Games loh, Anda merendahkan ya? Oh, juara sih, game masa lawan juara dunia. Oke, itu soal Dep Dagri kita ngebahas dari sekarang dari luar Ya, negerinya emang nih. kalau ngomongin berita bola tuh nggak ada habisnya ya Jebretim. Walaupun sekarang ini sebenarnya liga-liga udah mau hampir selesai semuanya. Apalagi kalau ngomong dari Itali. Kemarin kita kira kan sempat jangan-jangan kita di-prank nih sama beritanya Juve. Ternyata beneran Juve yang di-prank. Karena emang dalam semusim 2 kali kan dia jadi kejadian dipotong poinnya. Tapi ya menurut kalian masih sisa 2 pertandingan kan? Iya. Apa mungkin dibalikin lagi poinnya? Tapi kata gue mah kagak usah dah, udah. Udah aman jadi peringkat 4 kan? Udah gitu kan ujung-ujungnya nih secara psikologis kena juga ya Juventus yang tadinya pikir bakal menang lawan Empoli, dibantai sama Empoli 4-1. Akhirnya nih juga Jose Mourinho pun juga bilang ini buat Juventus pun walaupun terlepas dia salah apa nggak salah, secara psikologis akan juga mempermainkan psikologis mereka setelah mereka kemarin ke peringkat 2, tiba-tiba dapat perorangan 10 poin, ya kan jadi malas gitu, lo udah berjuang sejauh ini, ujung-ujungnya dikurangin lagi. Ini apa yang terjadi nih Mas Aryo kalau melihat dari FIGC bolak-balik dengan jaksa penuntutnya dan juga Juventusnya? Stabil ya dia ya? Iya kan tadi Nesa Penggemar Juventus sempat nih. bilang kan dalam 2 pertandingan sisa ini mungkin nggak dibalikin lagi gitu poinnya. Emang mungkin Mas? Kalau waktunya masih ada 10 pertandingan, mungkin aja gitu. Cuman kan 2, ya udah kalau kita bicara Ini timeline-nya ya? butuh sebulan, berarti kan udah lewat kan nggak mungkin. Ini udah fix keputusan. Ya kan kalau mereka banding lagi, Nggak bisa banding lagi. kan mereka pokoknya ini kalau nih diubah si panel itu ada panel baru lagi untuk bisa mengganti lagi itunya apa namanya apa yang mereka omongin itu diganti. Ini kan juga panel baru kan yang mengurangi, bukan panel pertama yang ngurangi 15 poin, panel yang ngurangi 10 poin yang tadinya 11 poin yang diajukan, itu kan udah panel baru juga. Kalau mereka bisa menghadirkan panel baru lagi untuk bisa menggodok lagi tepat nggak pengurangan poin ini, tapi jangka waktunya gue rasa nggak cukup. Dan batasnya memang sampai akhir musim. Karena gitu nanti kalau itu nanti dibawa ke musim baru, akan ribet lagi kan pengurangan poinnya sebelum pertandingan dimulai. Seperti itu, mereka nggak mau itu. Mereka maunya pokoknya setelah pertandingan musim ini selesai, kasusnya selesai. Jadi gue rasa ini akan habis di sini. Dan mereka kehilangan poin. Mungkin jawaban untuk Nesa itu.
Yang gue kasihan dari para pemainnya sih sebetulnya ya untuk Juventus, yang salah manajemennya, tapi yang kena ininya kan pemainnya kan mereka berjuang untuk bisa memenangi pertandingan, mereka selalu tampil optimal, mereka grafiknya lagi bagus lagi, walaupun dikurangin poin, tadinya jauh sempat mendekat, dibalikin poin lagi sempat di posisi 2, kayak dikasih angin gitu kan para pemainnya. Dan ketika mereka kalah lawan Empoli ya bisa jadi keganggu juga mentalnya gitu kan. Mereka kita dimainin nih dalam satu musim kita sampai 2 kali dapat pengurangan poin. Nah ini kalau lihat coach lawan Empoli mereka bisa kalah 4-1, apakah ini bukti juga ya ini pemain-pemainnya udah mental breakdown dan juga akhirnya buat apa kita selama ini berjuang kalau ujung-ujungnya dikurangin lagi gitu kan. Selama ini mereka perjuangan kayak udah nothing gitu. Enggak gini. Gue nggak setuju kalau kalian bertiga bilang dikurangin lagi 2 kali. Enggak. Yang sekali kan dibalikin. Oh iya. Ini cuma sekali. Dramanya Ya maksudnya ini kan 2 kali dong. 2 kali terjadi. Iya, Tapi 2 kali. pengeluaran poin cuma sekali. sekali. Oke, ini kita luruskan dulu. Iya. Nah, apakah ini mental dan setahu gue yang gue baca ini nggak bisa banding. Ini udah final. Kalau Itu yang gue baca. setahu gue sih mereka boleh banding terus. Gue nggak tahu. Setahu gue sih udah nggak bisa lagi. Dalam arti di samping mepet itu apa namanya? Kalau ini lawan Empoli, apakah ini berpengaruh kepada pemain? Gue bilang iya. Karena itu siang terjadi malam ketemu Empoli. Dan Empoli bukan lawan yang nggak bisa dikalahkan Iya, untuk harusnya. selevel Juve. Tapi kok bisa 4-1 ya feeling gue pemain kena itu. Sebenarnya sangat gue sayangkan karena kalau seandainya lawan Empoli menang, mereka berada di atas Atalanta dan Roma. Ketemu Milan nanti Sabtu ini main di kandang menang lagi di atas Milan. Iya. Jadi peluang masih ada. Benar. Sampai di hari terakhir kan masih sisa dua pertandingan. Jadi yang penting menang dulu lawan Milan. Cuman sanggup nggak? Ini udah bukan masalah teknis lagi, masalah mental. Ya. Nah, Bisa ini- juga mereka bilang, ayah, udahlah, kita udah malas-malesan atau apa. Iya. Dan ini akhirnya nggak cuma Juventus kan yang akhirnya ngerasa dipermainkan karena Mourinho pun dia bilang dengan kemarin Juventus ada di peringkat kedua atau ketiga, mereka udah kayak merasa oh kita udah kayaknya udah nggak mungkin prioritaskan untuk ngejar Liga Champions di Serie A. Tapi ketika sekarang berubah kan jadi berubah lagi mindsetnya. Mungkin Mourinho tadinya udah fokus, yaudah deh gue fokus ke final Eropa aja gitu. Di sini udah tinggal seadanya. Tapi kan nyatanya ketika sekarang punya chance, ya kan kebagi lagi prioritasnya mas, fokusnya. Tapi kayaknya enggak sih. Gua ngeliat pertandingan terakhir Roma 3 kali seri kan, mereka nggak dapat kemenangan dalam 3 pertandingan terakhir. Dan sekarang lawan Milan ya, 3 weekend ini. pertandingan. Terakhir mereka menang itu 13 April. Apa Ya udah lama menangnya. Roma. Iya, tapi 3 pertandingan berturut-turut mereka seri terus. Iya, tapi 7 pertandingan nggak menang kalau nggak salah. Iya. Maksudnya serinya itu di 3 pertandingan terakhir itu seri terus gitu, yang membuat mereka semakin jauh poinnya kan. Tadi kan mepet kan sama Milan. Karena mungkin mepet. mikirnya itu udah jauh, jadi mereka udah nggak usah fokus karena Enggak, Juventus sama enggak, Inter. emang ini tim katro udah. Tapi kan sekarang kalau ketemu Milan dia menang kan, chance-nya cuma beda 1 poin doang Tapi gitu kan kan. Milan cuma butuh 1 poin dalam 2 pertandingan. Oh iya. Terakhir lawan Verona ya. Lupa gue terakhir. Kayaknya mereka, iya kan, mereka kayaknya bakal menang di situ walaupun kalah lawan. Kayaknya, kalau enggak. Kalau lawan Juventus. Belum tentu juga. Paling kan mereka butuh 1, ya kayak MU lah, butuh 1 poin dalam 2 pertandingan. Dan Ini itu, klasemennya. dan gue rasa ya Milan bakal dapetin itu Ya, lah. Roma emang susah untuk ngejar itu menurut gue ya. Dan gue rasa fokus Roma emang udah jelas di final Liga Eropa. Toh mereka bisa lolos juga ke Liga Champion, langsung ke fase grup juga kalau mereka bisa juara di Liga Eropa. Gue rasa fokusnya Roma dengan materi yang ada, gue rasa udah di situ gitu. Karena di pertandingan-pertandingan terakhir pun mereka nggak bisa menangi pertandingan yang di atas kertas, gue rasa mereka harusnya bisa menang. Nah, Juve lawan Milan yang Roma lawan Fiorentina ya oke. Ya kan chance-nya kalau Milan kalah dari Juve masih ada chance besar di sisi selisihnya makin pendek gitu kan. Iya, kalau dia menang seri sekali, menang sekali aja lah Milan tuh udah beres kan. Iya, kalau menang lawan Verona udah beres. Kalau Kita coba lihat lagi klasemen deh. Kalau kalian melihat Atalanta dari yang peluangnya di atas mereka kan. klasemen ini siapa yang paling masuk akal? Karena Lazio juga beberapa pertandingan terakhir juga nggak begitu konsisten walaupun kemarin juga akhirnya menang ya. Inter juga lagi menjaga. Kalau Milan udah dikasih rank 4, Bubarin. tetap nggak diambil, ya jadiin rumah makan aja. Misalnya Juve menang 2 kali, Ada servis AC Servis AC Milan. 65. Milan seri aja sekali 65. Roma menang besok lawan Head-to-headnya Fiorentina. kan menang si Milan. Juve berarti udah pasti nggak bisa. Oh iya, kalau Serie A head to head ya, bukan selisih Iya. gol ya. Udah pasti nggak Berarti bisa. Roma kalau menang 6-3, Milan kalah 6-4 beda 1 poin doang. Kalau seandainya Juve menang lawan Milan, Beda 1 poin doang. Head to head kan enggak beda 2 poin dong. Sama siapa?
Juve sama AC Milan. Enggak, kalau Roma misalkan menang, Aduh, terus juga Roma Milannya ya udah, nggak usah Milannya dibahas kalah Roma dari lah. Juventus. Ya maksudnya kan chance-nya masih Roma bisa ngegusur Milan kalau Ya, Milannya kalah kan. Kalau kita bicara chance, ya semua punya chance yang ada di sini. Oh iya. Iya kan? Cuman Iya. gue sih lebih ngeliatnya sih ke Milan sih. Milan ya. Ya makanya kalau bener-bener Milan nggak masuk Champions League udah dikasih kado, bener Abra bilang jadiin servis AC aja. AC Milan. Kalau kata Bang Bes katanya pada sirik aja sama Juve. Nah ini kalau lihat dari isu-isu dari FIGC, dari yang terjadi selama Serie A ini bergulir, ini apa yang terjadi dengan sepak bola Serie A? Ini kan ibaratnya ketika mereka lagi berusaha mengangkat sepak bolanya, kok ada kasus-kasus seperti ini akhirnya membuat kayak, nih jadi males gitu. Secara marketing kan jelek ini, secara komersil juga. Ketika ada liganya Juventus dianggap curang, kemudian liganya juga bisa naik turunin poin seperti ini. Ya gue rasa ini loophole yang tadinya bisa dimanfaatin kan. Maksudnya kan peraturan-peraturan dari sisi finansial di mana mereka bisa membeli pemain dengan dicicil tapi dijualnya dengan harga penuh. Artinya mereka bisa ngakalin pembukuan mereka per tahunnya kan sehingga kelihatannya sehat gitu dalam setiap tahunnya. Pianis 60 juta udah gila. Iya itu kan Arthur. agak gila dan sebetulnya kan nggak cuma dilakukan oleh Juventus, si Napoli kan melakukan itu juga. Jadi memang kayaknya loophole yang tadinya bisa dimanfaatin ditutup nih sama FIGC. Lu nggak bisa lagi melakukan ini. Ya fair-fairan aja transfernya, seharga berapa sih pemain lu, nggak bisa lah gelumbungin kayak dulu-dulu lagi. Gue rasa justru ini bagus dalam artian lebih fair ya. Semua tim bisa bertarung, bisa duitnya seberapa yang bisa mereka manfaatin seberapa, nggak bisa dimainin lagi. Jadi gue rasa ini pesan yang diberikan oleh Bagus ya, pesan tegas ya dari Iya. FIGC bahwa Jadi lo nggak gue bisa bisa hukum lo ngakalin kapan lagi. aja sekarang ya Iya. gitu ya. Gue setuju, ini bukan marketing yang bagus untuk sepak bola Italia. Betul. Tapi di sisi lain, FCGC menunjukkan Membersihkan yang namanya ya. penting kebenaran. Ini yang kita tegakkan. lebih sehat Iya. Lebih sehat ya. Apalagi Juve ini bukan pertama kali Juve terlibat dalam hengki-pengki dengan angka, ngerti nggak? Iya. Jadi Juve harusnya ngaca kenapa seperti ini. Kalau lu bilang pemain jadi korban, gue ngerti. Cuman ini kan it's always like that. Segelintir orang yang bermain Ya. bawahnya kena Mengorbankan semua. banyak bawahnya ya. Iya, ya kasihan bawahnya memang. Tapi ya that's the fact. Cuman in this case gue dukung FCGC. Gue rasa mereka sudah lakukan hal yang benar. Nah, ini Yang penting kan pentolan-pentolannya tuh udah kena kan. Udah out semua. Dulu kan Mogi zaman dulu kan Iya. yang biangnya lah ya dari Juventus sudah out. Sekarang yang kemarin kena lagi Paratici kena juga, udah diautin ya. Harapannya adalah ya itu lo fair-fairan aja duit lo seberapa, lo mampunya seberapa, lo mampunya minjem atau apa ya udah gitu. Nah ini Nesa punya pertanyaan buat Mas Haryo nih, susah nih pertanyaannya nih. Sotoy lu. Lah, Lu ini. nanya kan udah tahu Ya gua nanya tahu susah. dong. Gue Kali-kali. balik lagi nih ke Iya. masalah poin-poinan Oh, ini. iya. Ini kan ada dua kasus. Poin kan? tuh yang ini ya, Bukan, rambut ya. diteponi. Oh, iya, sorry. Aduh, Pak. Gimana? Enggak, maksud gue ini kan ada 2 poin kan soal 2 masalah lah Iya. ibaratnya soal poin-poinan ini. Tapi kenapa pas liga masih jalan gitu maksud gue? Kalau Milan ya happy-happy aja, Iya. dapat dapat Ya, hoki gitu. kalau liga nggak masih jalan gimana? Ini kan proses, Nes. Proses itu kan lama. Nggak bisa mereka pikir kita tunggu dulu ya hasilnya, enggak. Prosesnya berjalan terus. Iya, Pada saat selesai yang kebetulan di paruh musim ya itu dijalankan. Iya, pokoknya sekarang direct begitu keputusannya ada ya langsung Iya, hukumannya betul. langsung diberikan. Nggak nunggu-nunggu Dan lagi. emang harus selesai sebelum musim berakhir. Makanya buru-buru kan kemarin ini ya udah langsung kita sikat. Ada banding ya udah jalanin. Oh, balik lagi poinnya. Tapi ada lagi dilakuin. Potong lagi ya udah memang sampai akhir musim harus selesai. Udah gue udah gak ada pertanyaan. Nah ini jelas katanya dengan isu ini membuat banyak pemain bintang Juve kayak udah nggak nyaman dan kemungkinan bakal cuci gudang. Apalagi kalau misalkan mereka nggak main di Liga Champions. Dan juga kemungkinan bertahannya pun juga tergantung Allegri. Lo kalau lihat kemungkinan cuci gudang, gimana ngelihat Vlahovic yang ternyata nggak worth selama di Juve, Chiesa yang kelihatannya udah nggak nyaman selama di era Allegri, dan pemain-pemain lain yang ada di Juventus, menurut lo apakah benar Juve akan cuci gudang? Mereka kan harus nyehatin finansial juga gitu ya. Kalau pemain-pemain yang dipinjemin kan akan balik juga. Ya. Kayak si Arthur. Ada kayak- 4. Iya ada 4. Zakaria, Iya, Arthur. salah satu Arthur nggak pernah debut ya Liverpool ya? Nggak pernah. belum sempat. Di reserve doang Gaji kayaknya main buta sekali. dia. Jadi mereka itu kan nanti begitu balik kan pembukuan lo bengkak lagi kalau Iya, lo harus menggaji mereka. gaji. Jadi memang mereka harus offload pemain
Di Maria juga mungkin akan selesai juga kontraknya. Lalu Paredes juga katanya akan dibalikin lagi ke PSG. Rabiot salah satunya. Habis kontraknya. Habis kontraknya juga akan cabut. Jadi gue rasa akan ada pembenahan sih dari sisi pemain. Dan kalau kita bicara mereka hanya tampilnya di Liga Eropa, gue rasa keseksian Juventus juga akan berkurang bagi pemain-pemain bintang. Dan ya udah, ya Juve, kita akan melihat Juve yang baru nih di musim depan dengan pemain-pemain yang akan cabut. Kalau Vlahovic katanya, tapi di statementnya Juventus nggak akan ngejual, tapi nggak tahu kalau kemungkinan dipinjemin atau ya ini gue nggak tahu deh. Kalau masalah ada cuan-cuanan mungkin Juventus akan bergerak kali ya dengan kebutuhan keuangan. Tapi kalau melihat Vlahovic, coach, lo kan dulu menilai Vlahovic lumayan gitu ya, tapi sekarang dengan musim ini dia nggak begitu worse. Menurut lo dia punya masa depan nggak main di Premier League atau di mana gitu? Vlahovic itu akan main kalau di bawah pelatih yang bener. Dia nggak bagus yang pelatihnya Jakatro. Tapi kembali lagi gue sedikit tambahan, itu banyak yang di offload pemain Juve. Ada 3 pemain yang gajinya 6 juta. Oke, itu di offload, termasuk Di Maria, Rabiot dan kalau nggak salah Alexandro itu akan keluar. Pogba sebenarnya mau dijual, tapi karena cedera mulu susah jualnya. Ya. Pogba itu gajinya 10 juta. Wow. Oke. Allegri yang bikin gue bilang Allegri gajinya 9 juta itu dipertahankan. Ya. Ditambah 4 pemain yang kembali, McKennie, Arthur, Zakaria, Kulusevski. Oh iya, dari Oke. 4 ini akan dijual juga. Nah, nanti ada beberapa pemain yang kurang bagus, termasuk mungkin kayak Chesney. Ada berapa itu, kalau ada yang mau beli, itu akan dijual. Jadi kita akan lihat perubahan yang besar. Kemarin kalau nggak salah itu hanya 11 pemain. Kemungkinan besar dipertahankan kalau seandainya pemain-pemain ini laku. Nah, salah satu termasuk Vlahovic. Vlahovic apakah bisa main bagus? Wong Chiesa saja dicadangin kok sama dia. Chiesa bingung taruh di mana ya? Iya. Gue bilang Chiesa, Vlahovic itu kemungkinan besar akan dijual. Oke. Untuk keuangan. Ya, dan apakah Chiesa, Vlahovic bisa? Gue rasa bisa. Vlahovic ini gue lihat perbandingan gue ya, apple to apple, bukan sama Haaland atau Mbappe, enggak. Darwin Nunes? Sama Nunes. Kan, iya. Sama Nunes. Cuman gue bilang Vlahovic lebih bagus daripada Nunes. Vlahovic lebih di kotak sih ya, kalau Iya, Nunes iya, lebih iya, keluar iya. ya, lebih sering keluar Iya. gitu kan. Nunes kalau dapat bola dribblingnya berantem dulu sama Iya, bola. iya, lebih suka lari Iya kan? dia. Vlahovic lebih sophisticated lah, skillnya lebih kelihatan dan lebih killer. Iya. Oke. Walaupun nggak killer juga di Juventus ya. Ya karena gua pelatihnya. rasa dia nggak bisa dimanfaatin Nggak sama ada yang ngeplay ya. alergi ini. Iya, iya. Nggak punya pemain kreatif yang bagus juga di tengah kan dia. Iya. Selain Di Maria. Salah satu kan Di Maria sama Chiesa. Di Maria doang, ya. Chiesa malah lu cadangin. Iya. Lu pasang, gua nggak ngerti lah siapa itu pemain muda semua yang dipasang. Fagioli lah. Fagioli, Gatti, terus si siapa Miretti ya. Enggak, kalau Gatti kan di belakang itu Iya, Gatti oke back lah. Ya. Cuman terutama di tengah untuk supply dia. Jadi kalau gue bilang Vlahovic harusnya laku. Gue akan happy kalau dia ke Arsenal. Tapi Munchen kan butuh striker. Oh iya, nomor Munchen nggak 9. bisa beli Osimhen. Munchen nggak bisa beli Harry Kane. Haaland aja 60 nggak bisa bayar. Iya. Ujungnya Vlahovic is maybe an option. Vlahovic bukannya mahal ya? 50-60 ada ya? Ya 50-an lah paling nggak. 50-an ya? 80 kan dibeli. Oh iya, 80 juga iya. Nggak, Iya, mana- kalau sekarang Munchen mungkin mana mau. value-nya 50. Sekarang value-nya Turun. mungkin 50, mungkin bisa sama Munchen dicicil berapa kali. Oh, iya, iya. Tapi Munchen kan butuh striker. Oh iya, Dan nomor 9 ya. MU butuh striker. Kalau asumsi Osimhen nggak dapat, ya Vlahovic mungkin mungkin. Vlahovic bisa jadi opsi. Arsenal pun butuh striker. Iya. Jadi gue rasa dan apa namanya transfer bola pemain sepak bola itu kan supply and demand. Iya. Nah supply-nya kan sedikit sekarang. Iya. You Iya, name it nggak lah, banyak yang agak pilihan. bagus. Kane, Osimhen, Nah, ada Vlahovic. striker 9 Terus dikit siapa nih. lagi? Nggak Dikit. mungkin Choupo-Moting kan? Sisanya pemain-pemain yang baru Si beranjak Mi- naik Baru ya. kemarin kayak Milik kan juga, Ferguson. Milik tadinya juga bagus juga kan. Milik Iya. out juga. Iya, Iya, tuh. iya. Yang Milik kan udah tua Udah juga. tua, ya. Ngerti nggak? Dan Firmino akan kemungkinan ke PSG atau ke Barca sebagai pelapisnya. Iya. Jadi yang benar-benar bisa jadi starter itu nggak banyak. Maka dari itu harganya akan naik. Sekarang kembali ke nego. Siapa yang bisa beli. Tapi Isunya- gua harap sih Arsenal dapat salah satu dari ini. Isunya kan juga kemungkinan Juventus juga ada kemungkinan mau coba negosi Icardi juga ya. Icardi kan dulu di Italia juga cuma lumayan gacor, sekarang pun di Galatasaray udah mulai balik lagi. Emang dia kayaknya kalau fokusnya di lapangan cukup bagus, tapi kalau udah urusan sama si bininya itu udah emang rusuh ya. Tapi itulah, ini menjadi sebuah era baru di mana nggak cuma di
Jerman ternyata ada kemungkinan akhirnya si juara tumbang. Ini juga Juventus sudah beberapa tahun terakhir udah nggak bisa jadi juara lagi ya. Ini cukup sehat lah, artinya kompetisi udah bukan lagi Liga Petani, tapi ada kemungkinan untuk tim-tim lain menjadi juara, nggak cuma di satu tim aja. Malah sekarang Premier League yang kelihatannya menjadi Liga Petani tuh, Nes. Iya. Ada apa Juve, kita? Tapi Juve yang dihukum memang efeknya cukup banyak ya. Iya. Cukup banyak sekali. Dan termasuk katanya juga ngaruh ke potnya UCL. Termasuk Iya. Arsenal yang diuntungin, Mas. Arsenal Bener? naik ke pot 2. Oh, pot Bisa, kedua. bisa. Iya. Juve tadi potnya berapa? Pot 2 ya? Kalau Juve ikut Pot dua. Arsenal pot 3. Oh. Kemarin dia pot 2. Oh, jadi karena Juve Arsenal Iya. naik. Arsenal naik. Jadi Thank you Juve. Membantu Arsenal. Cuman sebetulnya kalau kita lihat potnya, sebenarnya nggak ngaruh-ngaruh banget sih. Kalau kita lihat di musim ini, tim yang lolos ke 16 besar, Pot 3, pot 4. iya 7 tim dari pot 1, 4 tim dari pot 2, 4 tim dari pot 3, 1 tim Brugge dari pot 4 yang lolos ke 16 besar gitu ya. Tapi yang lolos ke perempat final dari pot 3 justru ada 3 ya. Termasuk Inter salah satunya ke final kan. Inter, Milan sama Benfica. Itu mereka di pot 3. Toh bisa berprestasi juga kok. Mereka nggak harus ada di pot 2 juga. Mereka di pot 3 pun ternyata kebukti kan 4 tim bisa lolos ke 16 besar, 3 tim lolos ke perempat final, 1 tim lolos ke final gitu. Iya, itu berarti ya baik lagi kalau emang udah masuk Liga Champions, ujung-ujungnya ada kemungkinan drawing juga ya. Hoki, kalau udah apes kedapat grup neraka, nyatanya Inter juga bisa kok lolos ke final gitu kan. Ya, kita bahas final. Ada bahasan apa lagi? Kalau nyambung soal Arsenal nih, menarik kan kalau Arsenal sekarang akhirnya memastikan sudah ke Liga Champions ya. Setelah musim depan kira-kira targetnya apa nih? Kalau sekarang mungkin tahun ini targetnya adalah 4 besar dulu gitu kan. Musim depan investasi seberapa besar yang harus dikeluarkan oleh Arsenal? Tahun depan targetnya 4 besar lagi. Ya kan, karena dulu era Wenger kan akhirnya udahlah. era Wenger kan lu 4 besar. Bosan, nggak ada alasan untuk Arsenal bisa bersaing dengan City. Ya kalau kalau di City ya, teman kan ada kemungkinan dia Lu mau bersaing sama siapa? di Eropa Kalau kan ada City? chance kemungkinan drawingnya lebih enak gitu coach. Ini liga. Oh iya. Liga itu long run. Iya. Jadi lu ketemu semua dua kali. Kompetitor lu cuma satu. Dan ini bukan kompetitor Arsenal, kompetitor Liverpool, Chelsea dan lain-lain. Balik lagi mereka. Ya, itu namanya Man City. Lu mau geser City gimana? Iya. City itu seandainya Gundogan cabut, Bernardo Silva cabut. Lo tahu kan Pep sendiri. Dia datangkan pemain. Tinggal beli Dia dia. bukan hanya tinggal beli. Calvin Phillips itu kan lagi dipoles. Iya, Besok udah main. Dia reguler. rombak dikit, sistemnya awal-awal mungkin terseok-seok, ujungnya City lagi yang juara. Iya. Jadi nggak realistis. Tapi kalau sekarang 5 match terakhir mereka udah juara, ya semoga tahun depan di hari terakhir lah. Ya udah Itu bagus yang ya. bisa harapkan. Asal bisa konsisten kayak gini bagus Iya, ya daripada peringkat Konsisten 4 juga gitu. nggak cukup, Ji. Liverpool poin 97 aja nggak juara, Ji. Iya. Gila Udah loh. gila City ini. City mah udah ini ya apa out of their league ya ibaratnya ya. Iya. Nah, tapi kalau dengan sekarang Saka udah diperpanjang kontrak ini kan adalah langkah yang cukup bagus. Siapa lagi kira-kira yang menjadi backbone yang harus diamanin nih buat Arsenal? Karena kan pasti pemain-pemainnya mulai diincar juga oleh tim lain kan. Tusuk gigi. Iya kan, nggak ada yang mau coach tusuk gigi itu. Fabio Vieira ya, kalau ada yang nanya siapa itu Fabio Vieira tusuk gigi itu. Kenapa sih dia tusuk Saka, Aneh masuk ke asal. Saka, Granit Saka ya masih bisa lah. Ya udah keluar dia, Granit Saka Saka bisa cabut ya? enak Masih aja. bisa lah setahun untuk ganjal-ganjal. Jangan dengerin fans Liverpool bahas Arsenal. Granit Yang Xhaka. penting kan- Granit Saka. yang penting kan Granit Saka udah keluar, udah ke Leverkusen dia udah. Lo bisa di rotate lah, paling nggak kan di tengah itu lo ada Partey, Jorginho. Tapi kemarin Partey jelek ya, kalau ada Jorginho dia Iya, main di agak dia- lebar jelek ya. Iya. Si Partey. Dia berapa match terakhir jelek makanya awal dia Jorginho bagus. jadi starter, tapi awal-awal bagus. Iya, pas kemarin dimainin berdua juga aneh menurut gue jadi nggak That's cocok. why Ya. lu butuh pelapis yang bagus. Iya. Berarti investasinya paling besar dibutuhin di mana sama Arsenal? All. semua. Maksudnya lo Ya kan Ya, kalau all. budgetnya kan paling 200 juta. Enggak, itu menurut lu. Ya, yang udah-udah kan segitu coach. Enggak. Yang udah-udah kan nggak main Champions League. Oh iya. Sekarang udah main di Champions League. Duitnya banyak Terus lu nih. offload banyak pemain. Iya. Yang jadi masalah, pemain yang lu offload nggak ada value-nya. Kayak Granit Xhaka, Balogun, Nketiah, Reiss Nelson, Balogun lagi Holding. bagus. Walaupun lagi bagus ya di Ligue 1 ya. Ya, Ligue Ligue 1. 1. Iya. Ligue 1. Dia kan mau di Inter Milan katanya mau jual 30 juta. Ya syukur-syukur mau ada yang bayar. Milan Asumsi aneh-aneh dengan banget. Ya. pemain dijual dapat cepet.
Cepet tambah 200, tambah ekstra 300 400 bisa dapat. Nambah lagi Cepe 400. udah banyak tuh Cepe tuh jual Lu pemain kan banyak yang dijual. Oh iya sih, ya. Tusuk gigi jual, Nggak laku itu Suzuki dijual. Rice Nelson. Apa, Mas? Tusuk Berarti gigi Kalau jual, kalau gue ngeliat nombok Arsenal lah. musim ini, Kan ya, kalau ngelihat dari si Edu juga kayaknya pembeliannya biasanya bukan yang nama-nama top banget kan. Ya kayak Partey oke lah top, tapi kan bukan yang benar-benar the kalau pemain, prime-nya gitu. pemain yang paling konsisten yang gue bilang nggak ada turun-turunnya ya cuman Saka ya menurut gue ya. Malah pemain akademi ya. Sakal dulu konsisten Bapuk iya. Bukayo. Oh Bukayo. Bukayo ya. Ngotot Kalau mulu. kalau itu Caka. Namanya Caka. Bukayo Saka kan? Bukayo Saka ya, paling konsisten Paling ya. konsisten Iya. dia gitu. Maksudnya pemain yang bagus seperti Odegaard itu sering nggak muncul di laga-laga Iya, Big krusial. Big match. Ya. Yang di laga-laga yang reguler oke dia bisa tampil poinnya 10 9 lah. Cuman di laga-laga yang penting bisa mendadak jadi 6 7 gitu. Nah, konsistensi kayak dia itu lu masih butuh pelapis untuk bisa menggantikan posisi Odegaard. Dia kalau dimainin terus-terusan ya lu tetap Bisa hilang tadi ya, tetap harus dua orang. rotate lah ya pemain seperti dia. Jadi gue ngeliat beberapa sektor tuh masih butuh banyak banget perubahan di Arsenal. Terutama kalau tadi nanya di Liga Champions mereka bisa perform apa enggak gitu. Kalau kita bicara sekarang di Liga Eropanya aja mereka susah gitu kan untuk bisa perform, sama Lisbon aja mereka kalah gitu kan. Jadi gue rasa emang pergantian atau pembelian itu ya jelas mutlak. Lini depan jelas lo butuh pengganti, rotasi antara Martinelli. Ya Trossard sekali-sekali bisa dimainin juga. Gabriel Jesus butuh juga pemain yang bomber di Vlahovic di sisi ya, entah Vlahovic atau siapapun di lini depan mereka jelas butuh. Di tengah yang tadi gue bilang, kalau misalnya Saka Granit cabut, ya butuh juga pemain yang seperti dia juga. Ya. Untuk Udah ada. Untuk siapa? Declan Rice sama Oh, Declan Rice ya. Asik, akhirnya mau Declan 120 juta ya, coach. Tapi bukan duit gue ini. Pemain Tapi Inggris. Declan Dulu Rice dulu kan lu kata-katain nggak layak harga Nggak segitu kan layak. ya kan. Definitely 120 nggak layak. Tapi sisa the fuck bukan duit gue. Iya. Who cares? Berarti 120 buat Declan kalau doang di tuh. tangan yang tepat, gue rasa dia bisa excel ya kayak. dia bagus. Iya kayak si Grealish lah. Di awal Iya. kan kita bilang udah nggak worth it segitu gitu. Tapi lama-lama dia perlahan-lahan bisa Iya. nunjukin. Tergantung dia siapa yang emang latih. dia Ya tapi tetap nggak worth it juga kalau Grealish. Bagus tapi nggak 100 juta juga. Iyalah, tapi Declan paling nggak kan- Rice lagi bukan penyerang, 120. 120 nggak make sense. Iya. Kontrak tinggal setahun. Ya, Iya. kalau dia di tangan Arteta ya beberapa pemain kebukti bisa lebih bagus dibandingkan sebelumnya gitu kan. Jadi gue rasa ya pemain-pemain yang seperti Declan Rice ya layak juga untuk masuk Arsenal. Ditambah di belakang gitu loh. Akan masuk kok Declan Rice. Lo kehilangan Saliba itu kan parah banget ternyata kan impact-nya. Nah, lo butuh lagi pemain yang bisa gantiin posisi dia gitu. Kalau dia nggak main siapa? Holding jelas nggak Belum bisa bek kanan. nggak bisa main itu. Kiwior ya mungkin di beberapa match ya bisa jadi rotate juga kan lo butuh pemain yang bisa di rotate kan. Lo nggak cuman Iya. ini sementara si Arteta baru dapat starting 11 11-nya, nih. 11 Iya, ini. iya. Nah, untuk bisa merotasi itu kan dia belum punya pemain yang sepadan yang nggak nurunin kualitasnya. Itu yang gua rasa dibutuhkan Salah Arsenal. Arteta juga beli Tavares, Lokonga, tusuk gigi. Coba-coba di awal. Iya. Nah sekarang semoga yang digosip itu benar-benar datang. Caicedo, Declan Rice, Vlahovic. Mimpi itu. Oh, ini kan gratis. Mimpi gratis. Estupinan sekalian Estupinan. Iya. Menarik. Pak Wandi semua nih. Ini Iya. kita Ini Wandi kalau semua ngomongin sih. bagaimana tadi Caicedo, Estupinan lagi-lagi nama dari Brighton sangat muncul ya. McAllister juga isunya kemungkinan ke Liverpool. Terus juga Caicedo, siapa lagi yang kira-kira Maitoma apakah akan lari? Ini kayaknya Brighton bakal cuci gudang nih. Nah, ini nasibnya Brighton menurut kalian gimana? Dengan gini. De Zerbi juga akan cabut. Bukan riset tentang Brighton. Nah, Oke. baru keluarin ya Iya, video ya? Baru keluar video. Jadi Brighton itu yang punya itu namanya Bloom, itu lulusan matematika. Ya, Artinya semua berdasarkan data. ya. Tahu yang parah itu Brighton apa? Mereka di kantor kan punya staff. Sekretaris, direktur marketing, manajer. Itu semua udah ada penggantinya. Oh. Kalau mereka cabut. Jadi nggak usah bicara pemain. Oh, karena itu pakai Di Serbi data. cabut, sudah ada penggantinya. Oh iya, mereka udah mempersiapkan Iya. seperti itu ya. Bisuma cabut, Caicedo dinaikin. Jadi semua udah disiapkan. Tapi dengan sistem kayak begini, karena lu terlalu jual beli terus, nggak bisa kompak. Ya Brighton ya 5. Situ-situ aja ya, Di mentok ya. situ-situ aja. Nggak bisa. Tapi kalau lu bilang kalau ini cabut nggak masalah. Ya. Gue pertama kan kaget. Gila, mereka jual Trossard. Trossard, cabut. Ben White, Bisoma. Cucurella, Bisuma. Tetap jalan. Dan semua itu Semua penggantinya ada. Ternyata semua sudah disiapkan. Iya. Dan beberapa di stall di Union.
Moneyball dia berarti ya, jago ya. Belgia di mana mereka cari jam terbang di situ. Ya. Dan sekarang Disekolahin. kalau Caicedo cabut, itu sudah ada penggantinya. De Zerbi cabut, sudah ada penggantinya. Bahkan kan ada nama yang muda sekarang, Enciso mulai Penggantinya siapa? Potter lagi. Ya, Balik dia lagi. lagi. Enciso udah diorbitkan, terus siapa? Evan Bueno, Ferguson. Ferguson. Ya, Ferguson Buonanotte. bagus juga Emang depan. kelihatannya emang buat tim kayak gini mirip-mirip kayak Leipzig dan juga Salzburg ya. Iya, Dia selalu iya, ada iya, pengganti-penggantian iya. dari statistik, di scouting, dan akhirnya diorbitkan, dijual dengan harga Dijual lagi. mahal Di ya. ujungnya ya ranking 5, 6, 7 gitu-gitu aja. Seberapa bagus McAllister menurut kalian kalau pindah ke Liverpool? Apakah pemain yang punya kapasitas main di level Iya. lebih tinggi? Dia punya fighting spirit bagus. Ya. Untuk gue McAllister salah satu pemain yang excel waktu Piala Dunia. Atas kerjanya bagus Dan banget sih. banyak yang nggak excel, cuman salah satu yang sedikit itu dia. Dia punya fighting spirit, dia punya visi, dia punya fisiknya juga kuat. Jadi harusnya dengan sistem Klopp harusnya ini cocok. Ya. Lo gimana Mas? Lo sebagai fans Liverpool Cocok. optimis melihat McAllister? Di lini tengah kan lu butuh pemain yang tenang dalam handling bola. Selama ini kan mungkin yang tenang di Liverpool ya cuman Thiago doang gitu kan. Dan rajin pressing butuh Iya, kalau dan gayanya Klopp ya. Dia punya kemampuan untuk defense juga. Nah, ini bagus nih sama McAllister. Sementara lo kan nggak bisa dapetin itu di Thiago. Iya, Lo butuh malas defense Thiago. yang kalau lo butuh 3 untuk defense nggak bisa gitu. Dia pasti akan di bypass terus sama penyerang-penyerang lawan gitu. Sementara McAllister di timnas di Brighton ngebuktiin dia punya yaitu etos ya untuk bisa nutup ruang, megang bolanya tenang, bagi bolanya juga tenang, dan asal partnernya tepat di lini tengah, gue rasa ya Fabinho ya mungkin ya masih akan tampil di situ, dan juga McAllister. Satu lagi tengah Liverpool siapa ya? Siapa Henderson udah nggak ada. Henderson nggak juga sih. Curtis Jones, Harvey Elliott. Curtis Jones ya lagi bagus kan sekarang lagi Apa bagusnya? ya, termasuk yang bikin Liverpool bagus di lini tengahnya kan sejak dia main. Liverpool terseok-seok Lawan Aston Villa. Aston Villa ya. Ya itu kan di partai itu doang, tapi sebelum-sebelumnya yang lumayan bagus kan Enggak, lu dari tahu sisi kenapa permainan mereka dia. itu gara-gara Vale nonton. Bawa sial ya? Sebelumnya 7 kali beruntun menang, Vale nonton langsung seri, langsung Bawa jangan nonton. sial paling jatah ke sana ya. Oke, Gara-gara- jangan nonton dah, lu nonton di sini aja deh. Gara-gara VAR juga. Kalau De Zerbi udah pantas latih tim besar. Karena kan kemarin kalau kita puji-puji Brighton ternyata lawan Everton dibantai, lawan Newcastle dibantai gitu kan. Konsistensinya Lawan ada juga MU, gitu. MU dibantai. Enggak juga, enggak dibantai MU. Arsenal dibantai. Kalau tim besar kan lebih pada sosok sih kalau gua ngeliatnya. Main manajemen juga sih ya. Main manajemen itu yang jauh lebih dibutuhkan Megang ruang dibandingkan ganti. tactical, gaya bermain segala macam. Lo untuk megang ego pemain tuh jauh butuh sosok yang punya kemampuan untuk itu gitu. Sementara De Zerbi dari sisi itu gue belum lihat sih dari sisi karena kan belum kebukti Belum dia pernah latih tim besar ya? megang tim besar. Ya selama ini di Italia juga Benevento, Sassuolo ya timnya tim so-so gitu tapi bagus dari sisi permainan. Brighton pun dia nunjukin gaya itu gitu. Cuman kan kalau lo dikasih challenge untuk megang pemain-pemain yang gede Dan targetnya juara ya. dan lo selalu punya tekanan yang jauh lebih besar kan untuk yang nggak bisa kalah nih. Kalau di Brighton kan lo kalah nggak masalah gitu. Tapi di sini lo nggak bisa kalah. Nah itu gue belum lihat. Lu lihat contoh paling bagus ya Potter. Ya, itu salah satu contoh paling Lu bagus. kebayang nggak kalau De Zerbi pegang Chelsea lah, contoh. Kalah lawan Everton 1-5 di kandang. Ya, Kalah pasti. lawan Castle 4-1, apa enggak De Zerbi out, De Zerbi out, ya kan? tekanannya ya. Ya sekarang dia kalah, santai aja. Menang, bonus, oh hebat, De Zerbi main bagus, bla bla bla. Dipuji-puji sama Pep Pur. Dibantai di kandang sama Everton, tim degradasi. Nggak ada yang ini. Nggak ada yang kritik segala macam. Oke, kita nggak ada target UCL, kita nggak masuk Eropa aja udah luar biasa. Iya. I mean, beda. Jadi bukan hanya yang Aryo tadi bilang, bukan tactical. Pegang klub besar itu lebih ke personality, mental. Bukan dia nggak bisa, belum tentu dia nggak bisa kan. Iya, nggak ada yang tahu. Tapi jangan terlalu 50-50 lah. Ya, kita lihat nanti apakah Brighton di laga besok nih akan menghadapi City juga kembali dibantai walaupun City-nya nurunin lapis kedua, atau mereka menunjukkan bahwa De Zerbi ini yang seperti katanya Pep nih pelatih yang sangat berkualitas, dipuji-puji, ternyata ntar dibantai. Kita lihat nanti seperti apa, dan nanti juga di hari Jumat ada laga big match juga, nggak big match, tim papan peringkat 4 sama berapa? Chelsea berapa? 12. 12, nggak big match. Tapi ini lihat bagaimana Chelsea menghadapi MU nih. MU kan sebenarnya butuh satu poin ya.
mungkin nggak Ya, dengan gini. ya maksud gua mungkin nggak Chelsea ngasih Gue puter balik. Gue nonton Chelsea, Kelewatan berarti. gue rasa Arya juga nonton, dan gue nggak tahu lu nonton atau enggak. Chelsea lawan City, oh iya. di mana City menurunkan Lapis kedua. lapis kedua dan tim SSB. Iya. Rico Lewis dan Itu di kawan-kawan. babak pertama, pemain Chelsea itu nguber pantat. Iya. Ya, Iya. 1-0, harusnya 2-0 tapi diambil kalau nggak salah. Babak kedua, setelah berapa jam itu agak sedikit imbang, tapi Chelsea juga buntu juga ya. City-nya juga No, ya emang nggak malas serius lah, juga ya kan? ya. Udah nggak serius. Ketemu MU, di mana MU main di kandang, lawan Chelsea kayak gini. Harusnya. Kalau lu nggak bisa menang, Nah ini kan. Lu bikin pressure lu buat MU berarti. kalau nggak bisa menang, lu kasih gue kesempatan untuk ngebully lu. Ya. Nah, ini kalau dari match kemarin bahkan ada siapa yang bilang ya, pandit atau mantan pemain yang bilang naas banget nasibnya Enzo. Kelihatan dia punya aura Bingung. kebintangan tapi kayak nggak didukung sama teman-teman sejawatnya gitu. Menurut lo apakah ini Enzo naas nasibnya pindah ke Chelsea di waktu yang salah atau menurut lo Enzo pun juga nggak deliver, Mas? Nggak usah Enzo yang baru datang, yang selama ini jadi bintang mereka, Conte ketika balik aja bingung juga. iya. Maksudnya ini udah detach banget ini tim gitu loh. Dari sisi positioning pemain udah jaraknya kejauhan, gampang diobok-obok lah ya dari lini tengahnya begitu bolong, lini belakangnya juga nggak bisa solid dalam galang pertahanan, serangan baliknya juga nggak jalan, Mudryk bagus dalam lari begitu nembak nggak bisa. Jadi memang semua masalah itu kayak ngumpul jadi satu gitu, defense-nya buruk, tengahnya nggak jalan, depannya juga nggak tajam gitu. Jadi lo nggak bisa nyalain Enzo nggak perform karena memang dia datang pada momen di mana si Chelsea-nya memang lagi turun semua pemainnya gitu. Dari sisi kualitas individually dia masih cukup bagus menurut gue ya di Chelsea ya. Dalam artian ketika handling bolanya dia cukup tenang juga, dalam ngerebut bola dia juga masih slidingnya masih on point juga. Tapi ya itu ketika dia udah melakukan sliding, second ball-nya nggak dapet pemain teman-temannya dia. Jadi dia memang butuh teman-teman pendukung yang bisa ngikutin ritme dia. Dan sekarang gue ngeliat di Chelsea itu belum jalan itu ya dalam beberapa pertandingan terakhir. Mampus dia 8 tahun di Enzo Chelsea. itu waktu ketemu Madrid kalau nggak salah ya. Ya. Oh iya Chelsea Madrid ya. Itu nggak kelihatan sama sekali. Oke. Jadi ketemu tim yang udah levelnya Eropa nggak kelihatan. Di IPL mungkin ketemu tim yang kayak Fulham, Bournemouth itu masih kelihatan, masih bagus. Tapi kalau udah ketemu tim yang canggih, udah nggak kelihatan. Untung ketemunya MU ya biasa aja ya. Yoi, MU juga lagi. Gue bilang apa ya? Antar pemain ini ada rasa tidak percaya. Iya. Jadi seringkali main egois, shooting di mana mereka bisa passing, terutama tahu siapa? Joao Felix. Iya. Jadi kayak Egoisnya minta kayak tim championship main ya. Havertz pun juga beberapa kali gitu. Tapi gue suka lu bahas Udik tadi nggak bisa shooting. Iya. Jadi dia bayar 100 juta untuk lari-lari aja. Mana formasi Chelsea lawan MU? Formasi ini apa Chelsea nih kita lihat nih. Formasi Chelsea dulu. Ini menarik nih karena Gallagher lagi-lagi ada di situ nih dari perkiraan formasi. Loftus-Cheek diincar Milan, ini mungkin buat biar dijual kali ya, main-main ini dipasang kali ya. Lewis Hall. Ini line up yang dipasang pas lawan City kan. Dan 3 pemain ini, Loftus-Cheek, Lewis Hall sama Gallagher ini nggak perform, menurut gue. Jadi yang bikin rusak karena pada saat mereka diganti, masuk pemain senior di babak kedua, Chelsea lebih bisa ngimbangin City. Jadi gue harap Frank Lampard belajar lah, karena gue pengen juga lihat Chelsea ngelawan MU. Bukan berarti menang atau kalah, I don't care skornya berapa, karena Arsenal udah dari jauh hari main di Champions League. Gak perlu nungguin sampai hari terakhir, oke fans MU? MU udah dari musim lalu coach main di Liga Champions. Iya betul. Musim ini tiap minggu deg-degan. Jadi gue harap sih lebih pemain senior lebih diturunkan lah. Oke? Kayak Kante, Kovacic, whoever lah siapapun. Cuma Tapi kayaknya banyak yang cedera juga deh. 3 pemain muda ini. Si Kovacic kayaknya cedera juga deh. Ya gue nggak tahu lah. Asal jangan 3 pemain muda ini lah. Biar at least bisa ngelawan sama MU. Biar lebih seru lah untuk kita penonton. Penikmat, gue kasih live comment juga kayak kalau matchnya bapuk ujungnya Q&A juga. Ya nggak usah pasangan MU lah, yang match terakhir aja kalau mau seru lah buat Chelsea kan, biar nggak ngerepotin MU 1 poin doang. Ya kan mesti ada 1 match lagi kan, habis lawan MU kan, Chelsea kan?
Iya. Ya kan? Itu aja kalau mau match seru yang Chelsea berikutnya Enggak, masalahnya. aku mau lihat. Mana formasi MU? Kalau MU kan kemarin kita lihat menangnya 1-0 doang lawan Bournemouth walaupun laga away ini kemenangan yang penting ya walaupun katanya orang lo mainnya nggak begitu bagus lawan Bournemouth cuma 1-0. Rashford bukan yang cedera. Siapa? Rashford. Rashford udah main dong. Udah main ya? Nggak kemarin udah sembuh cuman belum dimasukin line up. Tapi katanya kemungkinan sekarang bisa main atau mungkin bisa juga disimpan buat FA Cup kita nggak tahu nih. Ngalahin Tapi kalau Bournemouth nggak, jago loh, Bournemouth ngalahin Liverpool loh. Hah? Bournemouth ngalahin Liverpool loh, habis Liverpool menang Oh berarti 7-2. bagus dong kemarin Bagus kemenangannya dong. away ya. Lewat gol cepat Casemiro ya. Tuh ada Eriksen, Casemiro, Anthony, Bisaka. Ini kayaknya ada line up terbaik kalau Rashford cedera. Line up terbaik karena ada berapa cedera Iya. dan benchnya juga bapuk. Iya. Jadi gue rasa Ten Hag nggak usah mikir panjang lagi. Udah ini aja yang lu punya, ya kan? Ya, kecuali kalau mungkin emang pemikirannya Rashford emang dibutuhkan untuk lawan City ya bisa juga diganti Sancho atau Garnacho ya gitu ya untuk mengistirahatkan. Gimana Mas lo prediksi lo Chelsea sama MU? Masa 1 poin nggak dapet sih MU? 1 poin. 1 poin ya? Poin. Berarti udah aman Ini ya buat... laga yang di Premier League yang paling banyak imbang ya Chelsea lawan MU, 24 skor imbang. Terus Chelsea nggak pernah menang lawan MU 7 lawatan terakhir kalau nggak salah dan 5 kali pertandingan terakhir seri semua. Jadi emang lebih arahnya ke seri sih menurut gue ya dari sisi ya Chelsea tinggal apa lagi sih yang lo buktiin selain lo bisa kelihatan bisa ngelawan tim yang harusnya menjadi levelan lo. Ya ini momennya. Akan lebih seru kalau Chelsea menang. Ya nggak seru dong. Lu terakhir lawan Wolves ya, bahaya juga. Akan lebih kalau Chelsea menang. MU lawan Fulham menit 90 cetak seri. Seri kan lolos. Seri lolos. Liverpool kena PHP. Lo lawan Fulham ya? Fulham apa Wolves ya? Wolves, Fulham, ya, oke, Wolves Fulham. ya, Arsenal ya. Fulham. Mitrovic lagi ngeri juga. Iya, tuh. Wolves Arsenal. Nggak, jadi 0-0 Chelsea MU kalah lawan Chelsea lawan Fulham seri 0-0. Iya. Terus diserang terus sama Fulham. Fans Liverpool kan ngarep Seri. terus nih. Wah, bisa. Ternyata kena PHP. Liverpool lawan siapa Liverpool? Kita lihat lawan Southampton udah degradasi. Aman berarti Terakhir Liverpool lawan nih. Southampton. Ngeri buat MU ya. Liverpool aman gimana? Nggak lawan Southampton kalau maksudnya harusnya Dia menang. tetap harus menang. Iya. Harus menang. Harus menang. Tapi lawan Harus Southampton menang yang udah dan degradasi lo mah. kalah 2 kali kan itu aja kan. Lalu pikir terakhir seri lawan siapa? Villa kan? Iya, exactly. Villa kan lagi di peringkat papan tengah. Main Coach. di kandang, Jack. Di Anfield. Oh iya sih. Harusnya menang juga. Nah sekarang main tandang nih. Southampton kadang-kadang suka menyulitkan dengan defense-nya ya. Walaupun udah degradasi kayaknya mereka juga udah nggak Justru punya mereka ambisi. bebas. Cuci gudang. Nggak ada tekanan. Ya berarti Nggak, ini tapi Liverpool harus menang. Sisanya harus menang lah. ya kalah lah. Seri aja lah. Udah. Nggak, gue nggak setuju. MU nggak usah ini. Liverpool harus menang, tapi kena PHP di hari terakhir. Gua harapan biar ada gua sih konten sampai akhir Chelsea ya. menang, Ji. Harapan gua Chelsea menang sih. Iya. Apa? Chelsea menang di akhir. Enggak, Enggak, lawan sekarang. MU. Biar seru Ngeri di ya, hari Ji. terakhir. Biar ada konten sampai akhir ya. Kurang ngajar emang orang-orang ini. Sampai terakhir. Biar masih ada live commentary Biar pertandingan ada terakhir. commentary. Biar konten kita habis sampai akhir musim. Oke Nes, tutup Nes. Ya, biar tetap ada live reaction lah. Ada live Tapi reaction. ada yang gak kalah ngeri, Ji. Apa itu? Tentang kasusnya Vinicius Oh yang kemarin. iya, Kemarin ini kan nih, masih inget terakhir kan? nih ya. Gue sempat bahas kan bahwa kemarin ada kasus inilah rasismenya Ya, si ya, Vinicius, Vinicius. Nah, kemarin gue mau update aja. Sekarang ini yang terbaru udah ada 7 orang yang ditahan karena kasus ini. Ya, ya. Dan 4 diantaranya ini ditangkap pas lagi benar-benar ke gap dia gantung-gantung ini patung. Boneka yang digantung di jembatan itu Di ya. apa ya. di luar tempat latihannya Madrid. Lagian pada Atletico. bocah-bocah ngapain ya? Tong, bukannya ini nggak ada kerjaan kok kayak gitu. Ya dan juga Tebas, yang dari pihak Valencia-nya pun juga minta maaf kan setelah sebelumnya siapa tuh yang perwakilan si Solis itu ngomong Iya. malah justru menuduh balik Vini kan. Akhirnya ini ya lucu ya ketika akhirnya Valencia kok di awal memberikan statement seperti itu dan akhirnya minta maaf berarti harusnya Solis yang jadi orang yang bisa menjadi target kemarahan orang juga harusnya dipecat nih kalau kayak gini. Harusnya sih ya menurut gua Tebas gimana? ketika ya Tebas kan juga akhirnya walaupun di awalnya lebih mengarah Defensif banget lebih rata-rata kan di Spanyol seperti gitu kan. Mereka lebih defensif dalam menghadapi itu. Pasti kenapa bisa jadi seperti ini? Karena apa? Mereka pasti mencari bukan dari sisi kenapa dia digituin gitu, tapi kenapa dia sampai digituin, alasannya apa? Itu kan lebih sering dimainkan seperti itu narasinya oleh petinggi-petinggi Spanyol. Cuman ya gue seneng juga ketika akhirnya kompak kan tuh LFP, RFEF sama Dewan Olahraga Spanyol
untuk lebih menjalankan protokol yang seharusnya mereka jalankan gitu kan. Selama ini nggak jalan kan. Udah ada rules-nya tapi nggak dijalankan Iya, ya? protokol itu sebetulnya ada gitu. Wasit ketika merasa atau dilaporkan ada isu rasisme, mereka menghentikan pertandingan, Ya. ngasih pengumuman kalau ini berlanjut, pemainnya ditarik ke dalam. Ya. Tapi kan pasti kan ribet kan urusannya kalau lo sampai harus keluar, apalagi kalau masih berlanjut, poin itu akan diberikan kepada tim yang bertamu di Ya. situ. Itu kan pasti masalahnya akan lebih pelik, makanya mereka nggak pernah melangkah ke area itu gitu. Gue potong dikit. Boleh, boleh Coach. Gue bahas di Offside Duo kan. Iya, iya. Ini soal rasisme. TikTok, lihatlah Coach yang Yasin. cukup berat ya. Iya, iya. Lu tahu di Belanda ada anak kecil lempar gelas plastik, diberhentikan pertandingan. Iya. Iya, itu sementara Protokolnya Spanyol- emang seketat itu ya? Protokolnya seketat itu 3 minggu beruntun. Ada aja orang lempar sampai bahkan anak kecil umur 6 tahun yang kesel sama pemain itu dilempar plastik loh, Nes. Habis itu dia sembunyi tangan gitu coach. Kayak. Ya. Gue nggak tahu. Kalau batu Cuman sebenarnya. intinya lihat Kalau gelas enggak. ada gelas plastik di lapangan, diberhentiin pertandingan. Iya. Kalau itu bisa diberhentiin, kenapa rasisme nggak bisa diberhentiin? Ya, harusnya bisa. Iya. Berarti balik lagi panpelnya ini yang tidak menjalankan protokol yang seharusnya rules-nya udah ada di sana kan SOP-nya. Enggak. Ini kasus rasisme kan sering terjadi. Di Spanyol, terutama di Spanyol. Tahun ini 9 kali, di mana Vinicius 8 kali terlibat. Ya. Oke, kita singkirkan itu. Ya. Artinya 9 kali terlibat. Harusnya dalam satu kasus, 2-3 kasus, 4 kasus kan sudah ambil tindakan. Sudah cukup ya. Sementara Nggak diambil Spanyol tidak tindakan. mengambil tindakan. Iya. Dan sementara negara lain. Tapi ini bukan Spanyol juga. Italia kurang rasis apa? Ultras itu. Kemarin Lukaku kan juga sempat kena kan Ya, sama Juve ya, kan. Ya. nggak dilakukan juga. Vlahovic, ya. Di Rusia sering juga kayak begitu. Ya. Lu kalau nonton dokumentasi yang namanya orang non kulit putih yang tinggal di Rusia, wah itu parah hidupnya. Ya. Sering kali terlibat dengan dan di sepak bola sama, ya kan? Ya. Jadi bukan di nggak usah jauh-jauh lah. Saudara kita yang dari Papua emang nggak pernah kena tindakan rasis di Liga Ada. 1. Di sini juga belum terlalu melek sebenarnya kayak gitu ya. Iya, kan pernah juga. Jadi kalau kita bisa lihat rasis, iya. Cuman yang gue masih tetap nggak bisa terima, Vini bilang Liga ini punyanya orang rasis, bahwa dia bilang orang Spanyol itu rasis. Itu nggak make sense untuk gue. Itu Ya, itu bentuk frustrasi itu dia karena kombinasi kekesalan dia karena dia berulang-ulang Oke, terjadi terus ke dia kalau sih. dia kesel iya, tapi dari 200 pemain non kulit putih di Spanyol, selalu Vini yang kena. Ya karena dia memang sosok sentralnya di Madrid sekarang. Iya. Dan orang tahu ketika dia diganggu, dia ngelawan. dia ya. pasti akan ngelawan, Speak up lah ya. terprovokasi dan mainnya akan ngawur dan selalu terjadi itu. Selama ini pemain-pemain yang melakukan itu ke dia, bukan rasismenya ya. Maksudnya dijegal, Oh, iya, iya, ditebas, iya. pokoknya provokasi bentuknya ke situ. Tapi kan penonton mereka yang dalam tanda kutip sering membiarkan rasisme, akhirnya melakukan itu juga ke dia. Maksudnya ngasih added pressure-nya selain pemain-pemain mereka yang nebas-nebas dia, tapi mereka juga teriakin dia juga. Itu yang mungkin akhirnya puncak kekesalan dia. Mungkin pemain-pemain lain bisa, udahlah gue nggak mau dengerin itulah, bodoh lah, yang penting gue main aja. Tapi mungkin dia bukan orang seperti itu. Dia Dia orang orang yang vokal, yang speak up, yang ini nggak boleh dibiarin nih, harus berhenti ya. Mungkin Vini orangnya seperti itu gitu, dan makanya kenapa akhirnya dia terus yang dia lakukan. Dan kalau dia main di luar Spanyol, kan dia sering away juga keluar Spanyol, tapi kan nggak pernah kena kayak gitu, karena kan supporter lain, terutama ya di Inggris, mungkin dia kemarin sempat main di Liverpool juga, nggak ada kayak gitu. Dia sempat main di City juga, nggak ada perlakuan seperti itu. Karena kan di Inggris jelas, ketika lo ngomong rasis, fans lo, pasti lo akan ditarik keluar langsung di ban seumur hidup. Nah, itu. Nah itu yang berarti yang FA-nya. Dari operatornya Iya. sebenarnya ketegasannya Iya, yang ketegasan memang di sini itu yang nggak di La pernah Liga belum dilakukan. setegas itu, belum menjalankan protokoler yang memang ya selevel sekecil apapun tuh bisa langsung ditindak gitu kan, Bukan level La rasisme. Liga aja. Di Italia itu juga Oh iya, iya, Italia. kayak begitu. Jadi ya mungkin dia cuman kembali lagi, orang Spanyol itu bukan rasis. Sangat tidak, bahwa tindakan di seluruh dunia itu ada yang namanya rasis. negara pengumpat lah ya, Spanyol sering Iya. ngumpat ya. Di seluruh dunia itu tergantung kadarnya kan. Ya kan? Cuman kembali lagi, gue tidak pernah benarkan bahwa tindakan Rasisme. dilakukan dulu. Bahkan di DPI, kalau nggak salah gue pernah bilang,
tahun lalu pada saat Vinicius, Ya. gue dukung Vinicius. Vinicius punya hak untuk berdansa atau apapun caranya. Cuman setelah berapa kali gue hanya pertanyakan, kok selalu Vinicius yang kena? Ngerti? Itu aja yang gue pertanyakan. Yang lain 1-2 case tapi udah Iya. hilang ya. Kalau Vini berulang-ulang Iya. gitu ya. Terus ditambah yang sangat anti rasis. Di mana kalian pada saat Dembele di Bernabeu diperlakukan rasis? Di mana kalian? Sama juga. Diem juga kan? Iya. Dembele tuh yang kapan ya? Yang Pernah lah, sering lah. Kalau Barcelona yang sering kena Dembele. oke. Yang Dembele kalau itu cuma di Bernabeu. dulu Eto'o, Dani Alves Oh iya, kan Eto'o, emang iya. Di bahaya. Bernabeu kan? Kalau Dani Alves, Dani Alves bukan. Dani Enggak. Alves Villarreal. Iya, iya. Villarreal. Villarreal. Villarreal juga sangat terkenal itu. Iya, iya. Padahal lu punya Marco Senna ya, pemain yang juga Iya. kulit hitam juga. Nah, tapi yang lucunya adalah selepas dari hukuman yang katanya Valencia nggak boleh ada penonton selama 5 pertandingan. Nah, yang menarik adalah ini soal kartu merah Vinicius yang ditarik gitu. Karena menurut gua bukan kartu merahnya yang salah, karena rasisnya yang salah. Tapi ketika Vini kemarin mukul si Hugo Duro, Iya, itu betul. menurut gua layak. Tapi yang gua pertanyakan adalah kenapa Hugo Duronya Iya. nggak kena kartu merah atau nggak kena hukuman? Dia nyekek, karena kan Casemiro nyekek kena gitu kan. Dia nggak kena gitu. Bahkan hakim VAR-nya aja sampai di-sack kan, karena nggak mempertontonkan VAR-nya ketika dicekek oleh Hugo Duro. Nah, menurut gua selain wasitnya, hakim yang nonton VAR itu, kenapa Hugo Duronya bisa lolos hukuman itu? ya itu ya karena nggak dilihat kan. Sementara wasitnya yang mengambil keputusannya itu kan yang kenapa wasit VAR-nya itu diituin kan karena dia nggak menunjukkan secara penuh. Tapi kan dia bisa lihat dari tontonan lain gitu ya. Yang Dari- gue lihat gini. Maksudnya kenapa dia kartu merah ditarik, tapi kenapa dia akhirnya nggak dikasih kartu merah? Iya, gitu? iya, gitu menurut gua. Ya kan maksudnya ya udah dua-duanya nggak dikasih kartu merah gitu. Oh, biar aman. Nah, menurut Iya. gua itu salah. Menurut gua ketika Vini kartu merah karena mukul, ya Hugo Duro sekalian aja dipukul, bukan malah Vininya Ya. ditarik kartu merah Yang karena dilakukan kekerasan dua-duanya. pemain Valencia yang gue lihat ya. Bukan, yang gue pikir ini interpretasinya wasit kenapa dia itu coba melerai tapi dengan mencekik ke belakang, Iya. melerai. Iya. Karena kenceng banget Tapi kan. kenceng Iya, banget nih. itu. Iya, betul. Nah, kalau dibilang wasit harusnya merah, nggak ada masalah juga. Iya. Tapi mungkin interpretasi wasit adalah dia coba melerai, terjadilah tindakan pukul itu dan itu layak merah. Sebenarnya Itu mukul yang- juga enggak kan, dia ngedorong. Ya muka. ngedorong, cuman kena mukanya lagi. kena muka cuma. Iya, Ya. ngedorong maksudnya. Bukan Ya, ini yang kembali pak lagi gitu. ke interpretasi. Tapi kembali lagi, mungkin wasitnya melakukan interpretasi yang salah, yang seharusnya pemain Espanyol juga kena. Tapi berapa kali kita dilihat di Liga Inggris Ya, banyak kayak gitu. yang interpretasinya ngawur Ya, juga. itu Casemiro yang harus ngekek. merah nggak dikasih merah, yang nggak dikasih merah justru dikasih merah. Ya, Casemiro Lu- nyekek, sebelumnya lu nggak dikasih sekarang juga. kasih bicara soal Casemiro nyekek. Iya. Tahun lalu Granit Xhaka melototin aja merah Ya, langsung. iya. Karena dia udah punya bad image, sering main kasar Ya, juga kan kan. nggak boleh Casemiro. itu juga, nggak boleh berdasarkan bad image. Kan interpretasi wasit ujung-ujungnya Ya, kan. exactly. Ya kan, interpretasi Dan wasit. ini kemarin juga benar atau tidak, ini kembali interpretasi wasit. Untung dibersihkan sama La Liga. Ya untungnya udah ada reaksi cepat walaupun akhirnya ya itu berujung dengan pemecatan wasitnya dan juga kartu merah yang akhirnya dibatalkan dari Vinicius ya. Iya. Kita tutup Nes. Oke, dan Jebret Tim seperti biasanya saya mau ingetin nih kalau kalian punya produk yang mau kita promoin, langsung aja di sini ada nomornya. Ya, bisa dilihat nggak? Kata siapa pasang iklan di sini mahal? Jangan sotoy deh. Cari tahu aja di nomornya Mulyawan. Mau WA boleh, telepon boleh, video call nggak usah lah ya. Terima kasih untuk Sari Mande, terima kasih juga untuk Nyesel Kali. video call sama Mulyawan. Kita ketemu lagi hari Jumat. Dadah Jebret Tim, terima kasih. Dadah. Mana? Dadah. Dadah.